Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Dusturukum ya ahlad darak, dusturukum ya ahlan nawbah, dusturukum ya ahlal hadi wal aqid, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. I'lam anna minal matlub fi Ashura ihya'a laylatihi fa huwa min a'zami ma hassa alayhi syari' lima fiha min al-imdadat ar-rabbaniyah wal fuyudat al-ihsaniyah wa la siyama bi qira'ati al-Qur'an al-Karim aw sama'i wa bima warada min al-ad'iyati wal adhkar. Alhamdulillah, di malam hari ini malam yang istimewa, malam Asyura, kita berkumpul bersama-sama di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjemput daripada rahmat-rahmatnya Allah, menjemput imdadat anugerah-anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak Allah turunkan di malam Asyura. Karena malam Asyura ini, para hadirin, adalah malam yang istimewa. Karena sebab di hari Asyura itu banyak pertolongan yang Allah turunkan kepada mereka para nabi dan rasulnya, sehingga sebagian ulama menyebut hari Asyura itu adalah hari pertolongan, Yaumun Nasr. Dan itu dibuktikan dari banyaknya riwayat, termasuk yang disebutkan oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang kita kenal dengan Al-Imam Al-Ghazali. Beliau menyebutkan bahwasannya di hari Asyura ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada Nabi Musa dari kejaran Fir'aun yang zalim. Dan juga diriwayatkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada Nabi Allah Yunus alaihi salam yang dikeluarkan dari perut ikan yang besar. Juga Allah turunkan pertolongan itu di hari Asyura. Allah juga turunkan pertolongan kepada Nabi Allah Ibrahim Khalilullah ketika dibakar di atas api. Allah jadikan apinya dingin sehingga tidak menyakiti Nabi Allah Ibrahim, dan itu juga terjadi di hari Asyura. Dan banyak lagi kejadian-kejadian istimewa para hadirin di hari Asyura, sehingga layak para ulama menyebut hari Asyura itu adalah hari pertolongan. Sehingga satu kemuliaan bagi kaula panjenengan di malam hari ini yang kita datang tentunya ke tempat ini. Tidak ada satupun dari kita kecuali kita punya hajat. Ada yang datang di malam Asyura ini karena mereka punya hajat, ingin dilancarkan rezeki. Ada yang kepingin hutangnya dilunasi. Ada yang kepingin keluarganya diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka sungguh sangat tepat sekali duduknya kita di malam hari ini, di malam Asyura. Ini adalah malam yang mustajab. Dan hampir seluruh para ulama mengatakan jika disebutkan keistimewaan hari-hari dalam tahun Hijriah itu, para hadirin, yang paling banyak
dan paling besar anugerah yang Allah turunkan adalah di waktu malamnya. Umat Islam punya dua hari raya. Ada hari raya Idul Adha dan ada hari raya Idul Fitri. Di antara waktu hari raya yang paling mustajab adalah malam hari raya. Umat Islam punya bulan Rajab yang menjadi salah satu daripada 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan satu malam di bulan Rajab itu adalah malam yang mustajab, yaitu malam 1 Rajab. Allah juga berikan kepada umatnya Nabi Muhammad di bulan Sya'ban, yaitu malam pertengahan atau yang kita kenal dengan malam nisfu Sya'ban, itu pun juga kemuliaannya di waktu malam. Oleh karenanya para ulama itu, para hadirin, banyak menghabiskan waktu malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan bahwasanya ada di antara mereka ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu itu, yang mereka sholat subuh biwudu'il isya. Sholat subuhnya pakai wudu isya. Nah, ini artinya apa nih? Sholat subuh damel wudu isya. Berarti semalaman mereka tidak tidur. Karena di antara yang membatalkan wudu itu, para hadirin, adalah tidur dengan keadaan berbaring. Nah, kecuali tidurnya duduk. Dalam mazhab Syafi'i, tidur duduk yang memenuhi syarat tidak batal wudu. Nah, mereka para salaf di masa lalu, para hadirin, mereka menghidupkan waktu malamnya dengan ibadah. Bahkan sampai mereka saking cintanya dengan waktu malam, mereka memohon kepada Allah, ya Allah, panjangkan waktu malam kami. Dan jika datang waktu siang, kemudian mereka berjumpa kembali dengan waktu maghrib, yang itu permulaan daripada setiap malam, mereka bahagia. Karena apa? Telah diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa lagi dengan waktu malam. Dan tidak ada satupun nabi, para hadirin, begitu juga para wali yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabinya, yang wali diangkat menjadi walinya kecuali di waktu malam. Jadi nggak ada ceritanya wali diangkat jadi wali waktu siang bolong, nggak ada. Malam-malam. Kenapa? Karena waktu malam waktu yang istimewa. Bahkan sholat, Nabi katakan dalam hadisnya, afdhalus sholati ba'dal maktubati sholatul lail. Paling baiknya sholat setelah sholat maktubat, setelah sholat 5 waktu, yaitu sholat di waktu malam, sholat tahajud. Nah, maka para hadirin, malam hari ini malam yang istimewa. Kaulah panjenengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa duduk di majelis ilmu tepat di malam Asyura. Yang kita berharap semoga yang datang ke tempat ini dengan harapan-harapan kebahagiaan dunia dan akhirat, semoga kita pulang mendapatkan semua apa yang kita angan-angankan, insyaallah. Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, insyaallah. Yang sakit diberikan kesembuhan, yang sedang punya masalah semoga pulang dari tempat ini nanti semua masalah kita diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah panjangkan umur dalam ketaatan serta sehat wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat hafizakumullah, ada beberapa hal yang berkaitan dengan Asyura daripada amalan-amalan yang biasa dikerjakan oleh para ulama, yang intinya adalah hari Asyura itu mulai dari maghrib tadi sampai besok menjelang maghrib, semuanya adalah istimewa. Yang paling istimewa di antara 24 jam ini ya malam ini, malam Asyura. Bahkan di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur yang tadi kita baca, para hadirin, i'lam anna minal matlub fi Asyura, yang dianjurkan di hari Asyura itu adalah ihya lailatihi, menghidupkan waktu malamnya. Nah, dengan apa? Dengan berbagai macam ibadah. Fahuwa min a'zami ma hassa alaihi syari'. Termasuk yang paling diagungkan oleh syariat untuk dihidupkan adalah waktu malamnya Asyura. Kenapa? Karena fiha minal imdadat ar-rabbaniyah. Di malam Asyura itu ada anugerah-anugerah rabbaniyah, anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, dari pertolongan, dari rahmat, wal fuyudat,
dan juga curahan-curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala banyak Allah turunkan di malam Asyura. Maka hendaknya kalau panjenengan mengisi malam Asyura itu dengan beribadah. Alhamdulillah malam hari ini kita ditakdirkan beribadah di malam Asyura. Dan di antara ibadah yang dianjurkan para hadirin adalah mengisi waktu Asyura itu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau nggak bisa baca Al-Quran, baca zikir dan baca doa-doa yang memang dianjurkan oleh para ulama untuk dibaca di hari Asyura. Nah, di antaranya para hadirin yang insya Allah di malam hari ini saya akan persingkat tausiahnya. Kita akan tutup majelis kita di malam hari dengan berzikir bersama-sama yang memang dianjurkan untuk dibaca di malam Asyura. Dan saya rasa semuanya butuh dengan manfaat zikir ini. Di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, para hadirin, disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dairabi dari Al-Imam Al-Ajhuri, beliau menyebutkan bahwasanya man qala yauma Asyura, dalam riwayat man qala lailata Asyura. Nah, sehingga karena ada riwayat siapa orang yang membaca di malam Asyura, walaupun juga ada riwayat yang mengatakan boleh dibaca di hari Asyuranya, bukan hanya malamnya, tapi dari sekian banyaknya waktu di hari Asyura ini 24 jam yang paling terbaik waktu malamnya. Siapa orang yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali di malam Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia dari segala macam bahaya, musibah selama setahun tersebut. Jadi ini yang saya rasa semuanya butuh. Semuanya kepingin jauh dari musibah, gitu kan? Semuanya kepingin dijauhkan dari bahaya. Dan Nabi menjelaskan apa itu si musibah itu. Jadi musibah niku para hadirin, ada yang datangnya karena Allah cinta kepada hamba. Ada juga musibah yang datangnya itu karena perbuatan hamba itu sendiri. Yang pertama adalah yang datang karena Allah cinta kepada hamba tersebut. Sebagaimana yang Nabi sebutkan di dalam hadisnya, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau cinta kepada sekelompok kaum, Allah uji mereka. Sehingga terkadang ujian itu datang karena Allah cinta. Nah, cuman yang jadi pertanyaan itu para hadirin, ketika kita sedang mendapati musibah hari ini misal, nah kita kan nggak tahu ini musibah karena Allah cinta atau musibah karena sebab yang kedua, yaitu karena kezaliman dan kemaksiatan kita di masa lalu. Maka orang yang baik, orang yang selalu menghadirkan bahwasannya setiap hal yang dia lakukan itu para hadirin untuk berjaga-jaga daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu beristighfar di saat mendapatkan musibah dengan harapan apa? Ya Allah, jika memang musibah ini disebabkan karena kezaliman dan keburukan saya di masa lalu, maka ampuni dosa saya ya Allah. Kalau dengan bahasa husnudzan, ya kita husnudzan musibah ini datang jika memang itu bertubi-tubi tidak ada selesainya, bisa kita perkuat keimanan kita dengan kita husnudzan, insya Allah Allah ingin menghapus dosa kita, Allah mencintai kita. Tapi jangan sampai kita terlena. Terkadang kita perlu memikirkan apa yang terjadi di masa lalu daripada kehidupan kita yang kita gunakan untuk maksiat. Jangan-jangan musibah yang datang di hari ini karena sebab maksiat di masa lalu. Maka perlunya kita istighfar. Nah, perlunya kita untuk memohon solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hal itu bisa diraih para hadirin dengan kita membaca zikir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir di malam Asyura. Yang namanya musibah itu kan banyak Bapak Ibu. Musibah itu banyak. Bahkan Nabi Muhammad SAW
menganjurkan umatnya itu kalau dapat musibah, apapun musibahnya, sekecil apapun musibah tersebut, sunnah untuk kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang itu disebut dengan kalimat istirja. Istirja itu kalimat meminta atau kalimat menjelaskan bahwasanya semua makhluk itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi, sungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sungguhnya kepadanya lah kami akan kembali. Pernah satu kali para hadirin Nabi Muhammad mengucapkan kalimat istirja itu ketika lilin atau lampu zaman dulu dari api itu. Napa bahasa Jawa ini? Oblek. Nah, oblek di rumahnya Nabi ini padam. Mati obleknya. Begitu mati, Nabi langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, Sayyidah Aisyah tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan kalimat istirja, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kemudian Nabi mengatakan, karena lilinnya mati. Ya Rasulullah, ini kan cuma lilin, bisa dinyalakan lagi. Kata Nabi, segala hal yang tidak nyaman di hati orang yang beriman itu adalah musibah. Segala hal yang gak nyaman di hati orang yang beriman itu adalah musibah. Nah, ini contoh-contoh nih. Misal panjenengan itu gak pernah makan pedes. Nah, kemudian hadir acara disuguhi lodeh. Lodehnya pas masak ada cabai yang dimasukkan. Nah, cabai ini rodok kuning-kuning karo tewele samar-samar. Oke. Lah kok jenengan makan kecakot niku napa? Lomboke malih kepedesan. Musibah mboten niku? Niku sunnahnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kira-kira nggih napa enten sing mengamalkan kados ngoten niku? Nah, kebiasaan di masyarakat kita, kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu biasanya dipakai kalau ada orang yang meninggal. Padahal para hadirin bukan hanya khusus orang yang meninggal. Lah kalau wonten orang kok jatuh, misal ada orang jatuh di depan rumah, kemudian ada orang ngabari kita, Pak niki wonten tanggi tiba, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malah kadang ditegur, namung tiba Pak, urung mati. Loh, itu satu hal yang benar itu. Jadi apapun musibahnya, katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia enggak harus mati. Nah, kadang karena enggak paham, akhirnya kalau ada orang yang ngasih kabar, oh fulan bin fulan sakit, innalillah. Oh dereng namung sakit sih anu. Dereng sedo piyambake, namung sakit. Itu sudah tersinggung. Padahal yang benar memang seperti itu. Bahkan Nabi ini para hadirin, kalau ada seorang yang dikabarkan sakit, Nabi itu kadang menjawab ini, alhamdulillah tahur insyaallah. Alhamdulillah tahur insyaallah. Nah, jadi kalau orang nggak paham para hadirin dan nggak mau ngaji, akhirnya kan nggak ngerti. Kalau memang itu diajarkan sama Nabi, nah tapi lewatan tanggi yang ibu-ibu lagi bincang-bincang sore ngabari kalau suaminya sakit ke tetangganya, Bu, suami saya lagi sakit. Kemudian ibunya bilang, alhamdulillah tahur insyaallah. Kira-kira berapa? Dibalang sandal gitu kan. Wong sambat bojone lara kok malah alhamdulillah. Kenapa? Ya karena enggak belajar itu. Nah, maksudnya Nabi apa? Bukan Nabi itu senang kalau dengar orang sakit, bukan. Karena Nabi tahu zahirnya orang yang sakit itu para hadirin, dia itu sedang mendapatkan nikmat yang besar. Makanya orang-orang dulu itu kalau ditanya gimana kabarmu, alhamdulillah baru saja saya dapat nikmat. Nikmat apa? Nikmat sakit. Kenapa? Orang yang sakit nih Bapak Ibu, yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Allah itu mengampuni dosanya. Makanya kalau ada orang yang meninggal diawali dengan sakit itu satu keistimewaan itu. Walaupun kita nggak mau, gitu kan? Ada orang meninggal sakit parah, misal stroke atau apa sakit parah jantungan, serangan jantung dan lain-lain.
itu sebelum dia meninggal Allah mengampuni dosanya, karena ada dosa-dosa itu para hadirin yang kita sadari, ada nggak kita sadari. Kalau ada dosa yang kita sadari, misal seorang suami pernah mukul istrinya, dia sadar, dia tahu, dia ketika dia sadar dia akan istighfar. Tapi ada dosa yang kita ini nggak sadar gitu. Ngobrol asik, ternyata obrolan kita itu nyakitin hati gitu. Saking lamanya nggak pernah ketemu, akhirnya banyak pertanyaan yang diajukan kepada kawan lama. Akhirnya ternyata ada pertanyaan yang tidak nyaman di hati kawan kita. Apakah itu bukan dosa? Dosa itu. Nah, tapi karena kita asik, kita ngerasa itu nyaman-nyaman saja, bagi kita itu adalah hal biasa, tapi ternyata bagi orang lain itu adalah menyakitkan. Itu dosa, kita nggak sadar. Nah, sehingga terkadang Allah ampuni dosa-dosa itu dengan datangnya penyakit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang sakit itu Bapak Ibu, doanya mustajab. Orang yang sakit itu doanya mustajab. Makanya para ulama riyen, para wali-wali riyen diparingi sakit kalian Gusti Allah, wah itu dijadikan kesempatan untuk mendoakan keluarganya, doakan anaknya, mendoakan urusan pekerjaannya, mendoakan jamaahnya, mendoakan murid-muridnya, dimanfaatkan sakitnya itu. Kenapa mustajab? Sampai Nabi dawuh, kalau kita menjenguk orang sakit, mintalah doa kepadanya. Secara logika kan, para hadirin, kalau kita jenguk orang sakit, ya kita doakan orang sakitnya kan, supaya apa? Supaya sembuh. Tapi Nabi juga menyuruh kita untuk minta doa kepada orang yang sakit, karena doanya orang yang sakit itu mustajab. Nah, maka para hadirin, sekecil apapun musibah itu, kita disunahkan untuk membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, maka para hadirin, musibah itu karena saking banyaknya, bukan hanya ditinggal orang yang dicinta, atau mungkin kehilangan barang yang kita cintai, kehilangan sesuatu yang kita cintai, tapi terkadang perkara-perkara yang sering terjadi yang remeh-remeh itu juga termasuk musibah. Harapannya kita berzikir bersama para hadirin di malam hari ini nanti, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala macam musibah. Nah, termasuk rizki seret itu musibah, kan? Panen gagal musibah, kan? Musibah. Panjenengan sudah bermodal besar untuk beli bibit, ditanam, ternyata gagal panen. Panjenengan punya keluarga yang harus dinafkahi, ternyata kehabisan uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga, itu kan juga musibah. Nah, sehingga monggo sarang-sarang para hadirin, di akhir majelis ini kita bersama-sama membaca zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali. Enggak lama, waktunya enggak lama. Nah, insyaallah kita berharap semoga pulang dari majelis ini semua musibah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat dikabulkan hajatnya, yang sempit rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit diberikan kesembuhan dan dibahagiakan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Monggo sareng-sareng para hadirin kita baca zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita awali dengan kita baca suratul Fatihah. Alamana wa aslafuna wa rijalna wa syuyukhuna sulkhin niyatana fi niyatihim wa a'malana fi amalihim wa akhlaqana fi ahlaki ma la hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahin nabi wa ali nabi ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Monggo sareng-sareng dibaca zikirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula
ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى 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 ونعم النصير حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى
ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم 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 الوكيل نعم المولى ونعم النصير. سورة الفاتحة. Alhamdulillah para hadirin, semoga semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhkan di dalam setahun ini dari musibah-musibah, baik musibah yang kecil ataupun musibah yang besar, dan Allah bahagiakan kaula panjenengan dan seluruh keluarga dan orang-orang kita cintai di dunia hingga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat hafizakumullah. Sebelum kita tutup dengan suratul Fatihah, kami ingin menyampaikan beberapa undangan. Yang pertama, para hadirin, besok di Pondok Pesantren Al-Bahjah kita mengadakan acara munajat bersama di hari Asyura sekaligus buka bersama bagi yang berpuasa. Dan yang tidak berpuasa juga boleh hadir, karena inti acaranya adalah munajat bersama, kita berzikir bersama, kemudian sampai waktu maghrib tutup dengan sholat maghrib berjamaah, dan nanti akan disediakan ta'amul barokah.
bukan hanya untuk yang berpuasa saja, semuanya boleh hadir. Yang enggak puasa karena ada uzur, monggo juga panjenengan kami persilahkan untuk hadir, karena inti acaranya adalah kita meminta bersama-sama kepada Allah, yang itu lebih mustajab jika doa-doa kita dipanjatkan secara bersama. Besok sore para hadirin, jam 3:30 sore dimulainya acara di aula Pondok Pesantren Al-Bahjah. Adapun bagi jamaah yang biasa hadir Ahad pagi di aula Al-Bahjah, untuk besok pagi majelisnya libur. Jadi bukan libur tapi digeser waktunya. Yang biasanya Ahad pagi jam 6 sampai jam 8, nah ini yang Ahad pagi nggak ada, digeser, ditaruh jam 3:30 tadi. Nah, taruh jam 3:30 sore sampai maghrib. Kemudian setelah isyaknya, jadi sore di aula Al-Bahjah, isyaknya waktunya rutinan akbar di Mabes Asyifa. Monggo sarang-sarang kita kirimkan pahala khatmul Quran dan juga tahlil untuk para leluhur-leluhur kaula panjenengan sedaya. Nah, mumpung ini kesempatan untuk kita membahagiakan leluhur-leluhur kita yang telah mendahului kita, sarang-sarang hadir besok ba'dal isya di Mabes Asyifa. Kemudian yang terakhir para hadirin, tanggal 2 Agustus hari Sabtu pagi itu adalah hari peringatan haul wafatnya Abuya Hasan Baharun, pendiri Pondok Pesantren Darul Qawad Dakwah, tempat saya belajar, tempat Ustadz Ali Bustami. Nah, ini tanggi panjenengan yang sekarang jadi warga Kalimantan, Ustadz Ali Bustami, yaitu kita Buya Yahya dan banyak para habaib di Karisidenan seperti Husain Roso dan lain-lainnya yang kita belajar di Pondok Darul Qawad Dakwah. Pendirinya adalah Abu Yalib Hasan bin Ahmad Baharun, yang insya Allah acara haulnya akan diadakan di hari Sabtu tanggal 8 Safar atau bertepatan dengan tanggal 2 Agustus. Kami dari Majelis Asyifa mengadakan rombongan. Rombongan ini para hadirin, jadi tujuan utamanya adalah acara haul sekaligus ziarah wali. Jadi berangkat dari Tulung Agung tanggal 1 Jumat malam Sabtu jam 8, kemudian fokus untuk berziarah dulu, dimulai dari Syekh Ihsan Jampes, kemudian ke Mojo Agung, Syed Sulaiman, ke Mbah Hazim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Tepu Ireng, kemudian ke Syekhona Abdul Hamid, Kiai Haji Abdul Hamid, dan begitu juga dengan guru beliau Alaib Ja'far bin Syekhana Segaf yang dimakamkan di tempat yang sama di Barat Alun-Alun atau Masjid Barat Masjid Jami' Alun-Alun Pasuruan. Kemudian terakhir tujuannya adalah ke Pondok Darul Qawad Dakwah, ziarah Abuya Hasan, Hubabah Khadijah, Habib Qasim Baharun beserta keluarga dan asatid dalwa yang dimakamkan di situ, kemudian menghadiri acara haul. Monggo bagi jamaah ini acaranya khusus laki-laki. Khusus laki-laki. Jadi rombongan hanya untuk laki-laki. Sudah disediakan bis, ini sudah kita buka bis yang kedua. Bis yang pertama sudah penuh para hadirin. Dengan biaya 150.000 panjenengan sudah bisa ziarah wali, kemudian juga menghadiri acara haul dan juga dipersiapkan makan sebanyak 2 kali. 150.000. Monggo bapak-bapak yang ingin ikut bisa mendaftar. Kalau di Pulirjo bisa ke teman-teman Asyifa yang ada di Pulirjo, atau langsung ke Mas Nidham, Mas Akbar atau Mas Samsudin, atau bisa ke sinten Pak Imam napa Pak Afif napa sinten sing warga Pulirjo, mungkin saged disambungkan ke adminnya insyaallah. Jadi kami berharap monggo sareng-sareng kita ngambil berkahnya para wali dan menghadiri acara haul guru kita bersama untuk menyambung dan memperkuat sanad keilmuan kita dengan harapan sambung sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimudahkan dan diberikan kesehatan, rezeki yang lebih untuk bisa ziarah wali dan menghadiri acara haul Abuya Hasan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Monggo sareng-sareng para hadirin karena sudah malam. Jadi sebelumnya juga saya minta maaf tadi terlambat datangnya, biasanya 9:30 majelis ini sudah selesai. Ini sampai jam 10 belum selesai ini. Nah, karena tadi acaranya agak molor, jadi sore tadi saya ada acara, kemudian molor, harusnya maghrib saya sudah di Sumber Gempol, tadi sampai isya saya baru berangkat ke Sumber Gempol, akhirnya yang di Sumber Gempol molor.
sampai akhirnya kesininya agak malam, ya mohon dimaafkan. Insyaallah berkah karena ini malam Asyura, lebih lama di majelis lebih banyak manfaatnya insyaallah. Yang semakin lama juga semakin cepat dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, kita tutup dengan suratul Fatihah. Kita niat semoga di malam Asyura ini Allah ijabahi semua doa-doa kita, Allah kabulkan semua hajat, Allah sembuhkan dari segala penyakit, Allah jauhkan dari mata-mata jahat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keamanan dari segala macam musibah, baliyat wal bala wa zina wa zalazil wal mihan wa su'al fitan ma zahar wa ma batan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita di malam Asyura ini, dibersihkan dari segala macam dosa, diterima taubat kita dan dijadikan taubat kita taubatan nasuha. Dan semoga yang punya masalah segera datangkan solusinya, yang punya masalah dalam pekerjaan semoga Allah berikan pekerjaan dengan hasil yang banyak, halal barakah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala cukupkan kita dengan yang halal, dan Allah jauhkan kita dari yang haram, dan Allah takdirkan kita bisa segera ziarah Mekah dan Madinah, menjalankan ibadah haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak Allah wafatkan kita setelah panjang umur dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga kita baca Fatihah untuk air yang disediakan oleh panitia, semoga dengan wasilah meminumnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur fi taatillah ma'sihah wal afiyah, dikabulkan segala hajat dunia, hajat akhirat, ala hadhihi niyah wa ala mana wa aslafuna salihun bi jahin nabi wa alin nabi wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. Dan kita bacakan Fatihah para hadirin untuk Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas yang tadi malam beliau kembali ke rahmatullah. Beliau seorang yang alim mutawadhi, yang tawadhu luar biasa, alimnya luar biasa. Beliau Habib Abdurrahman ini alim luar biasa tapi tawadhu, enggak mau terkenal. Bahkan didatangi wartawan itu memohon-mohon kepada wartawannya, tolong saya jangan di-share ya. Tolong saya jangan disebut-sebut di majalah, jangan. Saya banyak dosa, kata beliau. Nah, Masya Allah, ini seorang kekasih Allah, mutawadhi, orang yang alim. Beliau juga pendiri pondok pesantren Al-Mashhad An-Nur yang menjadi wasilah para santri di Indonesia untuk bisa berangkat belajar ke luar negeri. Jadi dulu waktu kita di pondok para hadirin, kalau mau berangkat ke Yaman, ke Rubat Tarim, mau belajar ilmu agama di sana, harus dikarantina dulu di pondoknya beliau ini yang ada di Sukabumi. Nah, kita bacakan Fatihah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal baik beliau, dilapangkan kuburnya, dan kita mendapatkan keberkahan beliau. Ila ruhil Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas wa usulihim wa furuhihim al-muntasibin lil majma'in wa nuhdi lahul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.